Gadis di belakang meja kasir buru-buru memberitahunya dengan suara pelan, "Adik, cepatlah pergi. Ini bukan tempat yang tepat untuk datang." Mengabaikan mereka, para petualang ini adalah orang-orang yang haus darah. Mereka seringkali menunjukkan bahwa mereka berbuat jahat. Tapi mereka seharusnya tidak melakukan hal buruk padamu, lagi pula kita ada di guild. Setelah dia mengatakan ini, gadis itu tiba-tiba menemukan bahwa pemuda di depannya memiliki tatapan tegas yang jelas. "Kamu seharusnya tidak menghina ibuku." Saat dia mengatakan ini, Long mengambil sesuatu dari dadanya untuk diberikan pada gadis itu dan meninggalkannya. Tinggi Long Hao Chen yang berusia 10 tahun bahkan tidak setinggi perut pria berotot Luo Saihu ini, tetapi langkahnya sangat mantap. Cepat lihat semuanya, anak kecil ini masih marah. TCH, lihat pipi cantik ini. Wajah lembut yang penuh air mata ini. Bahkan jika dia seorang gadis kecil sekarang, setelah dikirim ke rumah bordil, dia hanya akan menjadi gadis kelas 1 di sana. Di tangan Luo Saihu ada sepasang kapak pertempuran bermata yang dia gunakan untuk menghantam lantai, memberikan tampilan lucu ke Long Hao Chen, tubuhnya bersandar pada salah satu kapak. Long Hao Chen bergerak dan tiba 3,3 meter, 1 zang, di depan Luo Saihu. Wajahnya tenang, dan punggungnya tegak sempurna. Dia mengepalkan tangan kirinya, meletakkannya di sisi kanan dadanya, melakukan hormat seorang ksatria. Detik berikutnya, dia mengeluarkan sarung tangan putih dan melemparkannya ke pihak lain, sementara itu mencabut sepasang pedang dari punggungnya, ujung pedang mengarah ke bawah. Mengatakan dengan suara kecil, "Jika kamu berani menghina ibuku, aku, Long Hao Chen, menantangmu menurut aturan Night Alliance dengan melepaskan sarung tanganku. Ini pertarungan sampai mati." Suara Long Hao Chen jelas. Orang-orang di sekitar bisa mendengarnya dengan jelas, dan pada saat ini, anggota guild yang tertawa terbahak-bahak beberapa saat sebelumnya telah menjadi tenang. Luo Saihu juga menjadi tercengang. Namun, Luo Saihu dengan cepat tersadar kembali, "Haha, aku sekarat karena tertawa. Lihat cepat, semuanya." Bajingan kecil ini bisa berkata banyak dan juga mempelajari tantangan seorang ksatria, dan juga seorang ksatria standar. "Apakah rambut payudara Anda sudah tumbuh? Saya menerima tantangan Anda. Datang. Datang untuk membentakku." Hahaha. Long Hao Chen mengangkat pedang tangan kanannya, dengan dingin menghadap pintu keluar, "Tolong." Ini adalah pertama kalinya dia datang ke guild petualang, tapi dia tahu mereka tidak bisa bertarung di dalam, bahkan jika itu adalah tantangan resmi ksatria untuk bertarung. Saat dia mengucapkan kata ini, dia sudah pergi lebih dulu. Prajurit pengguna kapak Luo Saihu juga keluar tanpa ragu-ragu, dan sekelompok orang yang bersemangat mengikuti. Gadis di belakang meja kasir ditinggalkan sendirian, dia menatap kosong pada lencana di tangannya. Ksatria standar peringkat pertama, mungkinkah dia benar-benar ksatria standar? Meninggalkan guild petualang, paparan sinar matahari yang hangat tidak menyelesaikan kekecewaan di hati Long Hao Chen. Pada saat ini, ajaran Xing Yu bergema di dalam hatinya. Anda tidak perlu mengatakan apapun kepada musuh Anda. Gunakan pedang di tangan Anda dan darah musuh Anda untuk membasuh rasa malu Anda. Luo Saihu juga pergi, membawa di pundaknya sepasang kapak pertempuran, mengangkat jarinya ke arah Long Hao Chen. "Ayo. Bajingan kecil, kakek ini akan memberimu pelajaran. Setelah kakek ini mengalahkanmu, dia tidak akan membunuhmu, tetapi menjualmu ke rumah bordil, mendapatkan beberapa koin emas." Dengan suara raungan tawa yang terdengar, Long Hao Chen bergerak. Mengisi, langkahnya yang tergesa-gesa bergema dan dalam sekejap, Long Hao Chen meningkatkan kecepatannya ke titik tertinggi dan orang-orang dari kedua sisi dapat mengetahui dengan sekilas bahwa pedang besi halus di kedua tangannya menunjukkan cahaya putih. Tepi putih murni, sebenarnya biasa digunakan oleh ksatria level rendah milik aliansi ksatria. Seketika, suara tawa yang intens berhenti dan Long Hao Chen sudah tiba di depan lawannya. Setelah melihat tuduhan Long Hao Chen, Luo Saihu sedikit ketakutan. Dia juga tahu tentang tepi putih murni. Kulitnya berubah sementara. Bagaimana dia bisa tahu bahwa anak kecil ini benar-benar seseorang dari kuil ksatria? Untuk menyinggung kepala 6 kuil besar, kuil ksatria, bagaimana mungkin seorang petualang biasa berani melakukan itu? Tidak peduli apa, dia harus menyingkirkan anak kecil ini terlebih dahulu dan setelah itu, dalam kasus terburuk, dia akan segera lari. Berpikir tentang itu, Luo Saihu merasakan kebencian yang besar. Tangannya mengayunkan sepasang kapak bermata, menggunakan heavy chop, melawan Long Hao Chen yang datang. Mengenai panggilannya, dia adalah prajurit tingkat kedua, prajurit peringkat ketiga. Energi spiritualnya berada di level 120. Serangan bertenaga penuhnya menggunakan potensi kerusakan senjata kayunya secara maksimal. Namun, Long Hao Chen telah bertemu dengan binatang ajaib hampir setiap kali dia kembali ke rumah, jadi dia bukan pemula dalam pertempuran.
Hasilnya adalah saat ini, dia tetap tenang seperti biasa. Dia menginjak kaki kanannya di tanah sebelum menggunakan skill yang memiliki efek menghentikan serbuannya, seperti yang dia lakukan ketika dia menghadapi Lee Sin. Namun, dia menghubungkannya dengan skill lain kali ini. Memegang kedua pedang, di saat sebelum sepasang kapak jatuh, dia menyelesaikan obstruksi ilahi. Itu membutuhkan akurasi yang luar biasa untuk dilakukan. Tanpa kapasitas mentalnya, yang sangat berbeda dari orang biasa, Long Hao Chen tidak mungkin mencapai keterkaitan keterampilan ini. Suara gemerlap besar terdengar dan sepasang kapak bersilangan dengan sepasang pedang yang disempurnakan selama pemotongan kejam mereka. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Kontras antara tubuh Long Hao Chen dan Luo Saihu, bagaimanapun, terlalu besar. Dari sudut pandang banyak orang, dia seharusnya memilih untuk menangkis serangan itu karena dia tidak punya pilihan lain. Berapa banyak energi spiritual yang bisa dimiliki anak muda seperti itu? Selain itu, Heavy Chop, Luo Saihu mirip dengan Pure White Edge, dalam kenyataan bahwa itu juga meningkatkan kekuatan serangan, tetapi merupakan keterampilan untuk pengguna senjata berat. Namun, pedang besi bertulang di tangan Long Hao Chen tidak patah. Yang mengejutkan Luo Saihu, dengan suara gertakan, sepasang kapak perang jatuh dan dadanya terbuka lebar. Obstruksi ilahi, Long Hao Chen tidak bisa dipatahkan oleh ksatria langkah ketiga, Lee Sin, jadi bagaimana mungkin prajurit langkah kedua ini bisa mematahkannya? Tampaknya cahaya redup telah muncul di tubuh Long Hao Chen saat pedang yang tumpang tindih di tangannya memanfaatkan momen ini untuk meluncurkan pemotongan ledakan-ledakan instan. Dengan dua suara paf, sepasang pedang besi memotong bagian atas pelindung kulit Luo Saihu dan suara tulang yang hancur di belakang pelindung kulit bisa terdengar. Mata Luo Saihu melebar saat darah mengalir deras dan cepat keluar dari tubuhnya, obstruksi ilahi, Long Hao Chen tidak pada tingkat yang mendalam. Buktinya adalah bagaimana dia tidak bisa menggunakan energi spiritual Lee Sin untuk melawannya, tetapi kekuatan Luo Saihu ini hanya sedikit lebih unggul darinya, hanya pada tingkat yang tepat di mana, obstruksi ilahi, Long Hao Chen dapat meminjam 20 tingkat energi spiritual. Selain dorongan, tepi putih murni, serangan Long Hao Chen melebihi, dengan 100 level, energi spiritualnya yang sebenarnya. Kekuatan serangan ini jauh melebihi kekuatan Luo Saihu. Bagaimana armor kulit biasa yang menutupi tubuhnya bisa menahan serangan seperti itu? Kakak ketiga. Dua suara berteriak karena khawatir. Dua orang besar keluar dari tengah kerumunan, mereka jelas merupakan mitra Luo Saihu. Menjadi seorang petualang adalah pekerjaan yang berbahaya, jadi pada umumnya orang membentuk sebuah tim. Namun, sudah terlambat saat mereka keluar. Paf, setelah Instant Blast Crosscut melukai lawan, Long Hao Chen tidak menunjukkan sedikitpun keraguan dan menghubungkannya dengan tusukan dan pedang besi menembus dengan tajam ke tenggorokan Luo Saihu seperti sambaran petir. Brengsek! Kedua pria kuat itu berlari langsung menuju Long Hao Chen. Berhenti. Suara dingin berdering dan sinar cahaya keemasan mengikuti, naik dari punggung Long Hao Chen, menghentikan kedua petualang untuk datang. Lee Sin dengan dingin berdiri di sana dengan dua pedangnya tergantung di sisi tubuhnya, benang tipis energi spiritual emas memancar dari kedua sisi tubuhnya, dengan jelas menunjukkan kekuatannya sebagai ksatria langkah ketiga. Ah, itu mawar neraka, kerumunan itu tiba-tiba berteriak ketakutan.